Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha kum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Kajian kita pada malam ini yaitu tafsir Al-Quran surat A'raf ayat 138. Silakan dibuka surat A'raf ayat 138. Sebelum kita kaji, saya ingatkan kembali agar kita selalu menetapkan diri kita di dalam menetapi apa yang Nabi lakukan dan sahabat lakukan, yang disebut akidah tauhid, manhajus salaf, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar-benar membawa kita ke surga, selamat dari neraka. Silakan dibuka ayat 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا أيها القيوم برحمتك نستغيث يا أيها القيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا الأرض ويسر لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين Qur'an wa sunnah fuqaha fitin mubarakan ayatun di dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat yang sebelumnya menjelaskan urusan apa yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, termasuk rumah-rumah tingkat, kota-kota, yaitu tempat wisata-wisata, dan apa yang mereka buat dari anjang-anjang, dari taman wisata, buah-buah yang indah-indah, dan juga nikmat dihancurkan oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kekafirannya Fir'aun dan kaumnya. Nah, sekarang wajah-wajna bibani Israel al-ba'ra. Ay kotok nabihim fajtajuhu ila sa'ilihi. Maksudnya wajah-wajahnya dan melewatkan aku Allah bibani Israel. Dengan atau terhadap Bani Israel al-Ba'ra pada lautan. Jadi lewatkan Bani Israel saat itu sampai pinggir laut. Atau maka mendatangi mereka ala qaumin atas kaum. Yaitu pada saat itu memang mereka itu memiliki ar-raqmu baqiyatun min qaumi Ibrahim. Nomor-nomor artinya ada angka-angka yang memang sisaan dari kaum Ibrahim. Nomor, istilahnya tenger. Ada suatu tenger gitu. Ini ya juga bahaya bagi kita. Jadi jangan sampai ini kadung delek niki iso barokai menunggu iku salah menunggu. Bab al barokah minallah semua. Jadi as-sukmu minallah wal barokah minallah. Sial juga dari Allah, sukses juga dari Allah. Yakufuna, jadi atau ala kaumin itu maka mendatangi mereka Bani Israel ala kaumin atas kaum. Maksudnya mereka itu masih punya sisa-sisa dari kaumnya Ibrahim dulu. Yakufuna yang menetapi mereka, iktikaf mereka, yakufun itu bikasril qaf wa dhammiha sabaiyatani wal uqub al iqamah ala syai'i. Menetapi sesuatu wa mulazamatuhu dan netepi wa minhu al uqub fil masajid al iqamah biha wa mulazamatuha mudatan lil ibadah. Mereka tetap di situ ibadah. Makanya jangan sampai kita itu berkeyakinan bahwa tempat ini barokah kalau kita lakukan, kecuali memang ditunjukkan barokahnya oleh Rasul. Seperti halnya Mekah dan Madinah itu memang tempatnya tempat barokah. Kalau selain itu jangan sampai kita itu menganggap menetapi ibadah di situ itu barokah saya begitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Yakufuna menetapi mereka lasna min atas berhala lahum bagi mereka. Mereka itu menetapi ibadah terhadap berhala mereka. Lalu berkata mereka, ya Musa, ya Musa. Jadi dilala ono kaum yang kaum itu mereka itu sudah punya tata cara ibadah. Tapi ibadah zaman Nabi Ibrahim dulu di situ. Yang mana menetapi berhala, bukan menetapi agama yang dibawa Ibrahim yang benar. Ngomong Bani Israel itu terhadap Musa, ya Musa, wahai Musa, ij'al, menjadikanlah kamu lana untuk kami ilahan pada sesembahan. Coba terangkan kepada kami Tuhan yang kami sembah itu gimana. Coba jadikan Tuhan atau jelaskan kepada kami, yaitu sesembahan yang kami sembah. Sembahan itu kamalahum seperti halnya lahum bagi mereka kaum alihatun utawi sesembahan yang mereka sembah. Jadi ya kami ini buatkan Tuhan seperti mereka punya Tuhan itu loh. Nah, terangkan Tuhan kami itu yang kami sembah itu gimana. Ya makanya belajar tentang ketauhidan. Qala Musa, wa innakum sungguhnya kalian itu kaumun tajhalun, kaum-kaum yang bodoh-bodoh kalian semua tentang perkaranya Allah, perintahnya Allah.
Kowe iki memang kaum kang goblok, kaum sing ora ngerti apa-apa karo perintah Allah. Itu jangan sampai tidak ngerti tentang masalah akidah. Akidah kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rukun iman, rukun Islam itu harus hafal. Bahwa kita itu memiliki kepercayaan setelah hidup ini ada kematian. Bahwa setelah kematian masuk alam barzah, namanya alam kubur. Di alam kubur ada siksa, ada nikmat, ada sisa kubur, ada nikmat kubur. Ada pertanyaan malaikat mungkar nakir, itu akidah. Sampai nanti kiamat, lah kiamat kita menunggu syafaat di situ. Kita berkeyakinan bahwa ada syafaat bagi pengikut Nabi setia yang benar-benar betul-betul mengikuti Nabi, akan dapat syafaat. Apalagi dalam bulan Dzulhijjah ini melaksanakan sunnahnya, sunnah Ibrahim juga sunnah Nabi, maka ada jaminan inna a'tainakal kautsar. Kita pasti bisa minum telaga kautsar. Apa? Termasuk amalan-amalan yang kita amalkan dalam bulan Dzulhijjah. Salah satu yang agung, yang pol adalah menyembelih kurban sebagai hewan kecintaan kita terhadap dunia itu diwujudkan pengorbanan. Kalau zaman Nabi Ibrahim dikorbankan anak yang ia cintai, disembelih demi terdekatnya dia kepada Allah. Tapi karena sabarnya dan melaksanakan perintah, akhirnya anaknya dijoli dengan kambing. Sama dengan kita. Senangnya terhadap dunia pol-polan. Terus diwujudkan supaya beli kambing atau sapi. Diwujudkan itu, disembelih. La yanallahu luhum. Ingat bahwa Allah itu tidak butuh daging dan darah. Tapi darah sebelum jatuh ke tanah, maka pahala sudah sampai kepada Allah. Setiap bulu halus dan kasar satu saja, itu akan dijoli oleh Allah 10 hasanah. Dihitung sendiri itu sapi itu berapa bulunya itu. Kalau kambing dihitung sendiri, kambing itu bulunya itu berapa. Satu bulu al hasanah. Nah, itu bahagialah bagi yang bisa kurban. Tidak bisa satu ya korban patungan. Itu namanya teman-teman nih dapat hadiah yaitu telaga kautsar. Padahal manfaat telaga kautsar, barang siapa minum telaga kautsar, sekali minum itu maka tidak akan ngelak selama-lamanya dan masuk surga lewat neraka tidak apa. Kenapa? Tidak bisa makan, tidak bisa tidak ada bekas neraka itu terhadap orang yang sudah minum telaga kautsar. Nah ini karena di dunianya dulu mengikuti Rasulullah, salah satunya adalah amalan-amalan Dzulhijjah. Yang kedua, apa yang bandingi Rasul terhadap orang-orang yang amalkan pada saat bulan Dzulhijjah? Ya, seorang yang menyerahkan hartanya semua dalam rangka fisabilillah. Habis ludes dia pulang dengan nama. Nah itulah yang bandingi amalan-amalan orang yang melaksanakan Idul Kurban. Untuk itu ya kita apa artinya? Kalau kita punya, dan kalau memang tidak punya, dipunya-punyakan gitu lahnya. Istilahnya itu nemen-nemeni itu namanya. Nemen-nemeni mempersungguh. Jangan sampai kita itu ya dunia ditumpuk-tumpuk saja. Lahakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makin banyak makin bagus, makin banyak bulu. Nah itu kan jaktu itu kan dibagi ping pitu, ndak begitu. Tidak begitu Allah itu ngereken. Itu kan urusan dunia. Berhubung pitu jadi dibagi pitu ya dagingnya. Tapi permasalahan gan pahala ya sempurna, sama-sama sempurna. Kowe iki njaluk sesembahan pangeran simbah orang ngerti pangeranmu. Njaluk pangeran kowe den pangerane wong-wong kowe kaum goblok kowe kene to. Kaumun tajhalun katanya Nabi Musa alaihissalam. Annahaula sesungguhnya mereka itu, mereka yang kaum tinggalannya kaum Ibrahim itu, innahaula dan sungguhnya mereka kaum yang mbok jaluk mbok tiru kepangeranane carane nyembah iku mutabarron wong kang dirusak iku.
wong kang rusak. Mutabarun muhlikun, wong kang rusak ma pada apa-apa, hum yang mana mereka itu di dalam ma. Itu rusak, itu kaum rusak, kaum sing batil itu. Kaum sing sasar itu. Kok mbok tiru. Krono nglakoni kemusyrikan. Wa batilun dan batal sesat apa ma barang kanu yang ada mereka itu yak maluna mengamalkan mereka dalam kemusyrikan. Mbok tiru kaum-kaum musyrik, kaum bid'ah. Barang ngono kok mbok tiru. Njaluk pangeran kaya dene pangerane wong akeh. Lah wong iku lho nyembah brahala. Lah aku kok njaluk pangeran kaya dene mereka itu gimana? Mereka itu kaum-kaum yang sesat, kaum yang batal, lakoni kemusyrikan. Qala Musa. Musa iki nasihat karepe iki. Njaluk-njaluk kon njaluk niru wong sing ora genah. Bersyukurlah kamu semuanya selalu dinasihati oleh Allah. Aghairallah, apakah pada selain Allah abagikum mencari aku Musa pada kalian. Golekake aku ing sira kabeh ilaan ing pangeran. Apa ning liyane Allah aku golekno kowe kabeh pangeran sesembahan. Apa aku perintah ning kowe kabeh antak budu robban. Supaya kowe kabeh nyembah pangeran. Pangeran brahala. Apa aku merintah kowe kabeh ngono? Apa aku perlu golekno kowe pangeran? Apa ya aku perintah kowe supaya kowe nyembah pangeran saliyane Allah wa huwa ta'i Allah wa qad faddala. Sungguh wa faddala wa huwa adapun Allah itu faddala. Teman-teman paring anugerah Allah kumin sira kabeh alal alamina ngalahake seluruh alam. Alam zaman sira kabeh itu agama Islam. Lah kowe iki lho wis dikai fadl oleh Allah ngalahake seluruh jagat raya, jagat saat itu, yaitu dengan agama Islam. Kok makin terpengaruh? Lah kowe wis netepi Quran sunnah kene koyo kuwi alaman haji salaf koyo ngene kuwi. Kok makin terpengaruh karo ahli bid'ah, khurafat, syirik, ta'ayul. Padahal agama Islam iki pol-pole nikmat. Apa Islam itu? Ya syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tambahi rukun iman sing 6, tambahi ihsan anta budallah ka annaka tarah fa ilam takun tarah fa inna. Mana selain Allah? Enggak ada sudah. Itu enggak ada tambahan. Islam itu rukunnya ada 5. Iman itu rukunnya ada 6. Ihsan itu rukunnya ana 7. Iki sak jagat erat mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Khalifah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diteruskan oleh generasi yang terbaik, tabi'in, tabi'in. Ya ngono iku akidahe. Jadi enggak boleh berubah ila yaumil kiamah. Kalau berubah berarti sudah rusak itu. Lah kowe dislametno kaya ngene aja kumpul karo wong sing gawe-gawe perubahan sudah kumpul jadi satu seperti ini. Diramut satu ini. Iki gemono abdu alaika bin nawajid istilahnya. Maka gigitlah itu dengan gigi gerahammu. Nah, ini kata-kata gigi geraham itu begini. Ini geraham. Kalau saya gigit, ini ditarik, ini makin mancep ning untune sampai mati. Maksudnya gue, ojo berubah saka gigitan terhadap yang kebenaran itu. Wa may yasminkum ba'di fasaira ikhtilafan katsira. Fa alaikum bima arabtum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Abdu 'alaiha bin nawajid. Nawajid itu untuk geraham ini, untuk yang lincip ini. Gigit itu. Agama yang benar itu gigit. Jangan sampai lepas. Lepas-lepas wala tamutunna illa wa antum muslim. Iki gemblengan Islam tenanan. Jadi ini di mana-mana ya begitu itu Islam itu. Jangan sampai mengartikan Islam tidak ada dalilnya. Dalil gandeng kono, gandeng kene. Layangan pedot ya kena itu gandeng-gandeng. Tapi kalau masalah akidah itu dalil, hujah. Jadi
Apa aku perintahane kowe kabeh supaya kowe kabeh nyembah pangeran saliyane Allah. Padahal lho, Allah kuwi wis paling fadhol ning kowe kabeh ngalahke seluruh alam, yaitu dengan agama Islam zaman iku, zaman Nabi Musa. Jadi gemblengan agama itu mulai dulu, ini diperiodekan mulai Musa sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sama gitu loh. Kitabnya Taurat, Injil, Jabur, Quran. Jabur itu siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Walah, Jabur Nabi Musa. Nabi Dawud. Gue sekolah ujian ngono nomor ndol kowe niku. Ibrahim ya orang duwe kitab suhuf namanya. Nabi Muhammad Al-Qur'an, Nabi Isa Injil, Jabur Taurat adalah Musa. Jabur Nabi Dawud. Dawud ini punya anak namanya siapa? Ini. Daud dan Sulaiman ini wong pinter, wong sugih. Ngono lho maksud nyembah. Wis pinter sugih pisan, ngerti bahasa apa saja. Cara ana wong kaya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, iki dewakan ora. Wong bisa bahasa telu ae dadi presiden Indonesia. Zaman niku bahasa apa saja bisa. Bahasanya semut lho bisa. Saking teke lho bahasa hewan. Lalu sekarang kan bahasa manusia masih sama-sama manusia. Nah, zaman Nabi Daud itu bahasanya semut. Buktinya dalam Al-Qur'an. Nabi Sulaiman mengatakan, wa qalatin nam ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yatimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Semut, kepala semut ngomong, "Mlebulah, masuklah kamu ke dalam lubang-lubang kamu itu loh." Sulaiman karo tentarane ape lewat kene. Mundak ngidek awakmu, sedangkan mereka tidak mengerti akan keberadaan kamu. Nah, itu berarti kan omongannya semut, cuman dibahasakan oleh Nabi apa? Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Bapaknya Nabi Sulaiman itu Daud. Wah, itu yang pinteran itu, ampuh lagi. Senjatanya hebat. Zaman Raja Tolut kafir, yaitu dia ikut orang Islam namanya Tolut. Nabinya Nabi Daud. Yaitu saat itu adalah setelah sepeninggal Samuel, Nabi Samuel. Itu apal sejarah. Ini enggak orang tertulis hanya dalam Al-Qur'an. Nabi Samuel meninggal digantikan yaitu oleh Tolut. Tolut saat itu menghadapi Jalut. Apa senjatanya? Itu dipilih. Iki sopo sing iso? Kan perang biyen iku beda sama perang saiki. Perang biyen iku ijen-ijen dhisik. Sopo pimpinan iku nang paling ampuh? Ayo maju. Saat itu magi kaya ngono sampai Nabi Muhammad seperti itu. Baru perang rame. Saat itu sana Jalut, lah kene Tolut mengandalkan umur 9 tahun. Anak muda umur 9 tahun itu namanya Daud. Dilala oleh Allah sing berak mateni Jalut itu adalah wong sing cukup ketu iki. Dinggo kabeh keledangan, keseseken ledang. Nabi Daud pas kaya bae ini. Wah, ganteng. Ngene iki pas ya ikulah yang berhak untuk membunuh Jalut saat itu. Nah, itu sejarah disejarahkan. Lah piye carane ngantem? Nah, senjatane iku ketepil. Pakai tepil. Dia sepisan wis mati wis Jalut. Mati kalah. Kadung biyen ku mati sampai mati enggak sida perang. Saiki kan ora. Wis pokoke keneng. Ambing patiwani ku dhuwur sampai sengedan itu. Semedot. Kadung biyen kudu wani karena depan musuh. Tapi kalau perang pertama itu sudah mati, tidak lanjut. Kenapa? Itu langsung mati. Jalutnya mati yang kafir itu. Maka inilah ceritanya Daud. Akhirnya Daud diambil mantu oleh Tolut. Krono wibawa iki kalah Tolut sehingga iri terhadap Nabi Daud alaihissalam. Sampai dimpet mantu dua anak jenenge Nabi Sulaiman. Sulaiman
Ya pinter pisan nang pinteran iki raja iki ngene to. Wis raja sugih pinter pisan. Pernah Nabi Sulaiman iki saking sugih syukur. Nah iki ceritane wong syukur. Nyeritakno wong syukur wong sugih. Ya Allah, kula niki syukur pun napa-napa gadah, napa-napa saged. Kula syukur pun makhluk sampean mboten usah sampean keimangan sewulan. Setahun kok sewulan. Man Sulaiman sewulan niku setahun ku akeh, sewulan ae wis. Nggih pun. Diwancine waktu itu akhirnya Allah perintah mulai kesuk Sulaiman ison heng weni rezeki ugi anteka kenang iku ya wairik iwak kang paling gedhe ning laut iku mangap sing man amanat sangka Allah panganan kudu siapaken padahal sebulan iku wis masak panganane semut sak dunya iki pangane kadal iki panganan wae teko iwak samono gedhe niku panganan sebulan kuwabe diplok gelang dadi sitok. Allahu Akbar berarti Allah kusuk sugih Sulaiman wis masak sebulan makanan iki makanan diplok iwak sitok iku lha liyane durung ana to. Lah berarti apa? Sing mampu nandingi kesugihane Allah. Onang pernah menjamin wis sak perumahan korban sesuk iku oleh 10 kiloan. Ngono ae paling pol ngene. Iku ben nek ono. Ono sapine ono, cuman duite enggak ono. Sapine ono tapi duite enggak ono, akhirnya enggak bisa dibeli. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah supaya apa? Kita selalu diberikan pertolongan. Agama iki alat tawassul iki. Nah, kowe duwe wong tuwa senengno bapak ibumu. Pasti hidup kamu sukses. Aja sampai urip sepisan aja greget atine wong tuwa. Iku ora ndonga elek tapi Allah ridallah fi ridal walidain masukullah fi suktil walidain. Nah, ini nasihat. Wa idna anjainakum dan pada saat itu menyelamatkan aku pada kalian dan Israel min ali Fir'aun dari keluarganya Fir'aun, dari kaum Fir'aun dan Fir'aunnya. Kuselamatkan kalian ya sumunakum. Ngicipake rasa sapa Fir'aun kum pada kalian soal azab pada jeleknya siksa. Kowe ngalami penyiksaan saat itu. Yuqatiluna abnakum. Qatiluna membunuh mereka Fir'aun wa qaumi abna'akum pada anak laki-laki kalian di saat masih kecil, masih bayi. Bahkan orang meteng-meteng itu wis ana njaga loro, ana ngatakan telu. Lanang wedok lanang langsung kesek ngoten mawon. Bayi lahir lanang kesek. Dilala saat itu Nabi Musa itu lahir selamat dengan kekuasaan Allah. Wa yasta'yuna dan juga menghidupkan mereka kaum Fir'aun wa qaumi. Mereka menjadikan pelayan nisaakum pada wanita-wanita kalian. Dalam waktu sudah besar, mojo putri dijoko diboyong dedekno gundik pelayan oleh Fir'aun CS. Wa fi dzalikum dan di dalam demikian itu apa yang kuselamatkan kalian, apa yang dapat cobaan dibunuh anak laki-laki kalian, balaun utawi cobaan. Bisa juga selamat itu nikmat, dipateni anak lanang-lanang itu termasuk cobaan mir rabbikum dari Tuhan kalian. Jadi urip iku pasti ana loro iku, ana nikmat, ana cobaan. Aja kok kepingine nikmat. Wong ku poso mesti ana lebarane. Berjuang dulu pasti akan mendapatkan nikmat dari hasil perjuangan. Akan dungone wong kepingin mlebu swarga tapi ora kepingin salat. Piye jenengene to? Dalane iku enggak ana pateng salat ibadah. Itu kan masuk kowe kepingin sukses hidup kamu nanti, maka sekarang mumpung masih ada di dalam
ramutan orang tua, buatlah gembira orang tua itu. Bagaimana caranya? Yes, opo ae gitu. Jangan sampai membebani orang tua. Itu termasuk balaun, cobaan rupanya dipateni anak cilik. Rupanya ya nikmat, ana nikmat, ya apa? Yaiku dislametake sangka kejarane Firaun si es. Mir rabbikum kabeh ku saka pangeranmu iku nikmat atau apa. Kita juga begitu. Bisa apapun sekarang ini, ya bisa makan, ya bisa minum, ngengek, ngoyo, sehat kan berarti. Makan juga tidak ada kendala apa-apa. Tinggal diajak sholat itu. Iya kana budu wa iya kanas azimun kang sangat pol. Itu semuanya merupakan peparing dari Allah. Ayat 138 sampai 141 ini memiliki kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah mencarinya Bani Israel dari Musa alaihissalam agar Musa membuatkan berhala untuk mereka sembah. Itu menunjukkan atas kebodohan yang sempurna di dalam pribadi Bani Israel. Karena itu Nabi Musa berkata kepada mereka, innakum qaumun tajhalun. Jadi bodohno wong itu kalau memang bodoh ya boleh. Goblok kowe. Ngono ku boleh, tapi memang goblok tenan. Wong kon salat lho nyekel bola. Salat oleh nggih, tapi bola dicekel, tapi ngelukno layangan. Goblok kowe. Ngono iku enggak apa-apa. Pancene goblok. Tamile salat subuh. Turu goblok iki. Ngene iku boleh begitu. Kok omongan goblok malah pentung barang. Kan sudah jelas itu. Perintah anakmu kalau umur 7 tahun. 7. Pentung ngono anakmu nek wis umur 10 tahun nek ninggal salat. Ya iku mentung itu malah perintah sebenarnya. Kan itu. Yang kedua mengingkari orang mungkir ketika wujudnya orang mungkir itu dengan metode yang dibuatkan oleh Allah tidak berubah. Jadi nek weruh barang mungkar itu harus mungkir kowe. Weruh barang mungkar kok ya anak istri kita. Anake kok ngaji ning jerone kebid'ahan, khurafat, syirik jarno. Iya. Weruh barang mungkir ngono kuwi aja dijarno. Harus apalagi kita suami punya kewajiban membawa keluarga ibarat kendaraan itu kita sopir. Sopir itu ya kudu weruh ndi-ndi. Arepe nang gendho mlaku ngetan rono. Takone ape ning ndi Mas? Ning gendho. Ya gendho kono lho kok rene. Keyakinanku gendho kono, keyakinanmu piye tenan. Iku jenenge wong kesesat. Makanya ilmune kudu dirui dhisik. Nomor 3 istijabut tadzkir, istihbabut tadzkir bi ayyamillah khairaha wa syarraha. Jadi disunahkan mengingatkan dengan pemberian-pemberian Allah yang baik maupun yang jelek. Jadi deloken kena tangga-tangga kauniyah ini. Sing apik sing elek iku kena dienggo nasihat. Itu sunah untuk menarik pitutur bagi manusia supaya mereka mau tobat. Lah wong iki kok kelakuane padha mbek kaum kono iku dinasihatno, kaum kono iku biyen asale ngene. Hancur saiki gara-gara apa? Tidak netepi perintah. Lah kowe pengen kaya iku. Lah ngono lha iku jenenge supaya mau tobat. Yang terakhir yaitu Ar-Rabbu Ta'ala. Tuhan atau Allah Ta'ala itu mencoba baik dan jelek, itu pasti diberikan. Dan semua itu baik bagi orang yang sabar dan bersyukur. Jadi supaya kita renungkan, Allah Ta'ala itu akan mencoba baik dengan jelek, gitu kan? Ataupun dengan yang lain.
Dan semua itu bagus bagi orang yang sabar dan bersyukur. Kadang uripe kan mau banyak syukurnya, dinasihati apik ya syukur, dinasihati keras ya syukur. Karena apa? Nasihat ini menurut dia itu menguntungkan. Baliman idho bigoiri gitu. Tujuh banget, beruntung sekali bagi orang yang bisa nerima ditutup dari yang lain. Dia tuh nasihatono piye modele nasihatun mau berat atau ringan, menyenangkan atau menyusahkan, ngantem atau enggak, dia tetap bagus saja. Penompone karena apa? Selalu merasa syukur kepada Allah. Untung urip sepisan ana sing nasihati. Ngono lho. Sehingga hidup ini ya penuh dengan kebarokahan. Apapun yang kita sandang dalam kehidupan ini, semoga kita mendapatkan barokah oleh-oleh daripada kajian ini. Demikian atas apa yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Muga-muga Allah paring barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ya fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.